kasih masih bersama Cerita Anime. Ini adalah lanjutan cerita dari arc Rino Dewa Kehancuran 13 sebelumnya. Tapi saga kali ini mengadaptasi setelah arc Granolah. Saat ini Goku, Vegeta, dan Broly tampak berada di planet Virus. Vegeta sedang bermeditasi di latar belakang, sementara Goku berbicara kepada Broly mengenai pentingnya mengendalikan kekuatannya sebelum kekuatan itu mengendalikan dirinya. Bagi Goku, Whis benar ketika mengatakan bahwa tanpa kemampuan untuk mengendalikan kekuatan berserker yang dimilikinya, Broly bukan hanya berisiko membahayakan dirinya sendiri, tapi juga dapat menghancurkan Goku dan Vegeta. Di sisi lain, Vegeta yang sedang bermeditasi memikirkan Black Frieza. Dalam pikirannya, dia mengingat bagaimana dirinya telah memperingatkan Goku bahwa situasi seperti ini pada akhirnya akan terjadi. Vegeta bertekad bahwa apapun yang diperlukan, dia akan memastikan Frieza dihancurkan saat mereka bertemu lagi. Dia tidak ingin peristiwa di planet sereal terulang kembali dan bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Frieza. Sementara itu, Lemo datang membawa hidangan yang baru selesai dimasaknya. Dia mempersembahkannya kepada Virus dan menjelaskan bahwa makanan tersebut adalah taco isi, makanan dari bumi yang baginya cukup istimewa hingga layak disajikan kepada dewa penghancur. Virus langsung tertarik oleh aroma dan tampilannya. Dia memuji kemampuan memasak Lemo dan menganggap bakat itu begitu berharga untuk selama ini tersembunyi di bawah kekuasaan Frieza. Dengan penuh antusias, Virus menyatakan bahwa seluruh hidangan itu menjadi miliknya terlebih dahulu dan bahkan meminta Whis mengambilkan porsi berikutnya apabila dirinya masih belum kenyang. Whis merasa hal itu tidak adil, tapi Virus tetap bersikeras bahwa siapa yang lebih cepat berhak mendapatkannya. Namun tepat ketika Virus hendak mengambil makanan tersebut, sebuah tangan lain tiba-tiba meraih piring itu lebih dahulu. Sosok yang muncul itu mulai mengomentari perubahan Virus selama berlalunya zaman. Baginya, Virus telah berubah menjadi sosok yang jauh berbeda dari masa lalu dan tampak terlalu nyaman dalam posisinya sebagai dewa penghancur. Dia kemudian meminta pendapat Angel Merlith mengenai hal tersebut. Merlith mengakui bahwa dia dapat memahami mengapa beberapa alam semesta, terutama alam semesta milik Virus, mampu membuatnya menjadi semakin berpuas diri dari generasi ke generasi. Setelah itu, dia juga menyapa Whis dan menyinggung sudah lamanya mereka tidak bertemu. Whis segera mengenali keduanya sebagai Merlith dan dewa penghancur Universe 14 yaitu Cobra. Dia menyadari bahwa penglihatannya tidak sedang menipunya. Cobra lalu mempertanyakan apakah Virus benar-benar mengira Rino akan menjadi satu-satunya dewa penghancur yang dibangkitkan kembali dan datang mencarinya. Dia melihat Virus tampak terkejut dan menegaskan bahwa Virus sudah lama berutang sesuatu padanya. Virus membalas dengan menanyakan asal kedatangan Cobra dan alasan dirinya berada di wilayah kekuasaannya. Dari kejauhan, Goku memperhatikan kedatangan sosok baru itu. Dia mengamati bahwa Cobra adalah dewa penghancur lain yang tampak besar dan memiliki kesan mengintimidasi seperti Rino saat pertama kali datang ke planet tersebut. Cobra menolak upaya Virus untuk mengalihkan pembicaraan. Dia menegaskan bahwa dirinya datang untuk menagih utang lama dan tidak akan meninggalkan alam semesta ini sebelum mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya dan pihak Semesta 14 diam-diam menyaksikan pertarungan Virus melawan Rino sebelumnya. Virus segera mempertanyakan hak Cobra untuk menerobos masuk ke alam semestanya. Bagi Virus, ini sudah menjadi kedua kalinya seorang dewa penghancur yang dibangkitkan datang tanpa izin setelah Rino dan sekarang Cobra. Dia menegaskan ini bukan Semesta 14 dan memerintahkan Cobra untuk segera pergi. Cobra memperingatkan Virus agar tidak meninggikan suara kepadanya dan mengingatkan tentang sebuah informasi penting yang pernah diberikannya dahulu. Informasi itu membantu Virus ketika para dewa penghancur lain memburunya setelah hampir menyebabkan masalah dalam permainan petak umpet mereka. Sementara itu, Whis berbicara kepada Merlith dan menanyakan apakah diizinkan mengetahui bahwa 6 alam semesta yang sebelumnya dihancurkan telah dipulihkan sepenuhnya. Dia mengira diizinkan pasti mengetahuinya, terutama setelah Angel Pinota meminta izin bagi Rino untuk menghadapi Virus. Merlith menjelaskan bahwa diizinkan memang mengetahui semuanya. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa selain 6 alam semesta yang dipulihkan, Omni King telah memerintahkan penciptaan 2 alam semesta baru sebagai pengganti, yaitu Universe 19 dan Universe 20.
Dia mengatakan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu akan dibahas nanti. Kemudian Kobras kembali memusatkan perhatiannya kepada Beerus. Dia mengingatkan bahwa informasi yang pernah diberikannya dahulu memungkinkan Beerus menemukan lokasi persembunyian para dewa penghancur lain dan memenangkan tahap awal permainan tersebut. Bagi Cobra, tanpa bantuan itu Beerus akan kalah dan kemungkinan besar akan menjadi sasaran kemarahan para dewa lainnya. Karena itulah Cobra merasa sudah waktunya bagi Beerus untuk membayar utangnya. Berbeda dengan Drino, dia tidak tertarik membuktikan siapa yang lebih kuat karena dia yakin dirinya selalu lebih unggul dibandingkan Beerus. Dia juga mengakui bahwa sejak dulu dirinya tidak pernah menyukai Beerus dan hanya membantu karena ingin sesuatu sebagai balasan. Kini setelah dirinya hidup kembali, dia datang untuk menagih janji tersebut. Beerus menanggapi bahwa dari sekian banyak hal yang bisa diingat seorang dewa, Cobra justru memilih untuk mengungkit kejadian lama itu dan datang menagihnya sekarang. Bagi Beerus, peristiwa tersebut sudah terjadi sangat lama. Dia juga beralasan bahwa dirinya hanya meminta bantuan karena melihat Belmont dan Champa melakukan hal yang sama. Karena itu, Beerus merasa tidak memiliki utang apapun kepada Cobra dan menilai saat itu bukan waktu yang tepat untuk mengajukan tuntutan. Namun, Cobra tetap bersikeras. Dia menegaskan bahwa dirinya memang sedang menuntut balasan atas bantuan yang pernah diberikan. Jika tidak mendapatkan sesuatu sebelum meninggalkan tempat ini, dia memperingatkan bahwa situasi dapat berubah menjadi sangat buruk bagi Beerus dalam waktu singkat. Di tengah ketegangan tersebut, kemarahan Broly mulai meningkat. Melihat hal itu, Goku segera berdiri di depannya dan berusaha menenangkannya. Goku beranggapan bahwa Cobra tidak datang untuk memulai masalah dengan mereka semua, melainkan sedang berurusan langsung dengan Beerus. Karena itu, Goku meminta Broly untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan situasi di antara kedua dewa penghancur tersebut. Gak lama kemudian, Cobra mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Dia menganggap keberadaan para manusia di dunia para dewa sebagai sesuatu yang tidak biasa. Baginya, dia tidak pernah membayangkan Beerus akan mengizinkan makhluk panah tinggal di tempat seperti ini. Cobra mengamati bahwa Beerus tampaknya lebih memilih mengelilingi dirinya dengan manusia dibandingkan dengan kaumnya sendiri. Baginya, hal itu terasa aneh sekaligus menarik. Dia bahkan berspekulasi bahwa mungkin jauh di dalam dirinya, Beerus telah mengetahui sesuatu tentang nasib yang menantinya sejak lama. Saat mengamati lebih dekat, Cobra merasa pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Untuk memastikan hal itu, dia mulai mendekati Goku dan Broly. Setelah berada di dekat mereka, Cobra merasakan dua jenis kekuatan yang berbeda. Dari salah satu Saiyan, dia merasakan kekacauan yang besar, sementara dari yang lain, dia merasakan kemampuan bertarung yang jauh lebih terlatih dan berpengalaman. Baginya sangat jarang manusia memiliki aura sekuat ini. Kemudian Cobra memperkenalkan dirinya sebagai King Cobra, dewa penghancur semesta 14. Setelah mengamati lebih seksama, dia akhirnya mengingat identitas Goku. Dia mengenali Goku sebagai Saiyan yang pernah bertarung dan mengalahkan Rino, seorang manusia yang membawa kekuatan dewa yang bahkan mampu melampaui para dewa. Meski mengakui pencapaian tersebut, Cobra menegaskan bahwa Goku tetap bukan ancaman baginya. Perhatiannya lalu beralih pada Broly. Cobra mengakui bahwa dirinya tidak pernah melihat Saiyan ini sebelumnya. Sekilas Broly tampak tidak terlalu mengesankan di matanya, tapi dia dapat merasakan api kekuatan yang sangat besar tersembunyi di dalam diri Broly. Hal itu membuat Cobra tertarik. Meski begitu, dia juga memperingatkan Broly mengenai temperamennya yang mudah meledak. Di sisi lain, Beerus semakin kesal melihat tingkah Cobra. Dalam pikirannya, dia mempertanyakan hak Cobra untuk datang ke dunianya dan bertindak sesuka hati. Merlid kemudian mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Cobra tidak akan menyakiti siapapun yang menjadi tamu di dunia ini. Meskipun dia menambahkan bahwa semuanya tetap tergantung pada pilihan Cobra sendiri. Kemudian, Cobra kembali memusatkan perhatiannya kepada para Saiyan. Dia mengaku penasaran mengapa mereka diizinkan tinggal di planet Beerus. Karena itu, dia menuntut jawaban secara langsung. Dia ingin mengetahui apakah Beerus sedang melatih mereka
dan alasan mengapa para Saiyan dipilih dari sekian banyak ras yang ada di alam semesta. Cobras menganggap akan lebih bijaksana jika mereka menjawab pertanyaannya segera. Namun sebelum melanjutkan, Cobra tiba-tiba menyadari keberadaan seorang manusia lain di dunia tersebut. Dia merasakan bahwa sosok itu juga seorang Saiyan seperti Goku dan Broly. Akan tetapi, ada sesuatu yang berbeda dari individu tersebut. Cobra merasakan aura yang jauh lebih gelap dibandingkan dua Saiyan yang sedang berdiri di hadapannya. Setelah sebelumnya sempat meragukan apakah kunjungannya ke planet Virus akan menemukan sesuatu yang berharga, kini dia mulai merasa bahwa mungkin Virus memang memiliki sesuatu yang layak untuk diperhatikannya. Pada saat itu, Cobra mendorong Goku dan Broly untuk menyingkir dari jalannya. Goku segera menyadari bahwa Cobra sedang mengincar Vegeta dan mencoba memperingatkannya bahwa mengganggu Vegeta saat sedang berlatih bukanlah ide yang baik. Namun, Cobra langsung membungkamnya dengan ancaman keras dan menegaskan bahwa Goku dan Broly tidak menarik perhatiannya saat ini. Dia memerintahkan keduanya untuk menyingkir. Perhatian Cobra kemudian tertuju sepenuhnya pada Vegeta. Dia mengamati bahwa Vegeta memang seorang Saiyan seperti Goku dan Broly, tapi dia dapat merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap dari dalam dirinya. Cobra juga merasakan fokus yang luar biasa kuat serta keberanian yang baginya tercermin dari sikap Vegeta yang mengabaikan kehadirannya. Karena itu, Cobra menuntut agar Vegeta bangkit dan mengakui keberadaannya sebagai sosok yang lebih tinggi. Vegeta menanggapi bahwa dirinya tidak cukup peduli untuk mengetahui siapa Cobra selain mengetahui bahwa dia memiliki urusan dengan Virus. Bagi Vegeta, masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya sehingga dia tidak berhutang apapun kepada Cobra. Karena itu, dia menyuruh Cobra untuk pergi dan berhenti mengganggu latihan serta konsentrasinya. Mendengar jawaban itu, Cobra menanggapi dengan nada yang menunjukkan ketertarikan terhadap keberanian Vegeta. Sementara itu, Virus meminta Merlid membawa Cobra pergi dari alam semestanya karena dia tidak ingin terlibat dalam permainan seperti ini. Namun, Merlid menjelaskan bahwa Cobra tidak memiliki pandangan yang sama dan mereka tidak akan pergi sebelum Cobra memutuskannya sendiri. Cobra lalu kembali berbicara kepada Vegeta. Dia menganggap sangat jarang ada seorang Saiyan yang berbicara kepada Dewa Penghancur dengan sikap tidak hormat itu. Dia bahkan mengingat bahwa manusia terakhir yang berani berbicara kepadanya dengan cara serupa sudah tidak hidup lagi. Bagi Cobra, sikap percaya diri Vegeta tetap terdapat seorang manusia yang belum memahami sepenuhnya hakikat seorang Dewa Penghancur. Cobra terus mempertimbangkan apakah keberanian Vegeta pantas dihargai atau justru tidak berarti apa-apa. Setelah beberapa saat mengelilingi Vegeta, dia tiba-tiba memukulnya menggunakan ekornya. Cobra menegaskan bahwa dirinya berbeda dari Virus dan berharap Vegeta akan memahami hal itu setelah menerima perlakuan tersebut. Dia bahkan menyatakan bahwa jika Vegeta berbicara kepadanya lagi, seharusnya dia melakukannya sambil berlutut kecuali ingin dihancurkan. Cobra menganggap tindakannya sebagai pengingat bagi Vegeta sebelum dia kembali menyelesaikan urusannya dengan Virus. Setelah itu, Cobra kembali menekan Virus agar segera membayar apa yang baginya menjadi utang lama mereka. Jika Virus menolak, maka dia siap bertarung saat ini juga. Virus kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berhutang apapun hanya karena Cobra pernah menunjukkan lokasi para dewa penghancur lain dalam permainan mereka dahulu. Dia mulai menyatakan apa yang akan dilakukannya jika Cobra memilih bertarung di planet itu. Namun sebelum Virus menyelesaikan ucapannya, Goku yang melihat Vegeta terkena pukulan segera mengalihkan perhatiannya kepada sahabatnya. Dia terkejut dengan serangan yang baru saja diterima Vegeta dan menanyakan keadaannya. Vegeta menjawab dengan kesal dan menyuruh Goku menyingkir dari jalannya. Sementara itu, Cobra kembali menantang Virus. Dia menganggap ancaman Virus hanyalah ancaman kosong seperti yang pernah didengarnya di masa lalu. Cobra juga menyatakan bahwa dirinya telah berlatih bersama Angelnya sebelum datang ke planet Virus tidak seperti Rhino. Karena itu, dia meminta Virus memikirkan baik-baik langkah yang akan diambilnya. Namun sebelum Cobra menyelesaikan perkataannya, Vegeta tiba-tiba turun tangan. Dia menyatakan bahwa Cobra sudah melampaui batas. Baginya, Cobra telah membuat kesalahan besar dengan memukulnya. Vegeta kemudian mengatakan bahwa jika Cobra ingin diakui keberadaannya, maka dia akan mengakuinya melalui tindakan. Pada saat berikutnya, Vegeta langsung menyeret Cobra menggunakan ekornya dan melemparkannya melintasi area tersebut. Melihat hal itu, Goku terkejut dan berteriak agar Vegeta menghentikan tindakannya.
Bagi Goku, hal terakhir yang mereka butuhkan adalah pertarungan lain melawan Dewa Penghancur yang baru dibangkitkan. Whis juga menyadari bahwa situasi ini tidak akan berakhir baik. Kemudian Vegeta memperingatkan Cobra bahwa dirinya tidak akan diam ketika seseorang mencoba mempermainkannya seperti tadi. Dia menegaskan bahwa jika Cobra menganggap mereka hanya manusia biasa, maka Cobra telah membuat kesalahan besar. Vegeta menyatakan bahwa siapapun yang memilih menyerangnya harus siap menerima balasan yang sama. Merlid lalu berbicara kepada Whis dan mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama mengetahui konsekuensi dari apa yang baru saja terjadi. Baginya situasi ini tidak akan berakhir dengan baik. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka bisa berbicara lagi nanti karena dirinya harus mencoba menenangkan Cobra sebelum Dewa Penghancur itu memutuskan menghancurkan seluruh alam semesta. Cobra yang marah mempertanyakan apakah Vegeta memahami betapa seriusnya tindakannya. Baginya, menyentuh seorang Dewa Penghancur seperti itu sama dengan menyatakan perang. Karena itulah Cobra bersumpah bahwa Vegeta akan membayar harga tertinggi atas penghinaan tersebut saat ini juga. Tapi Vegeta tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia menyatakan bahwa para Dewa Penghancur tidak membuatnya gentar, terutama mereka yang tidak cukup lama berada di sekitar untuk menyaksikan perkembangan para manusia. Vegeta menambahkan bahwa jika Goku bisa menghadapi seorang dewa yang dibangkitkan kembali, maka dirinya pun dapat melakukan hal yang sama. Namun, tepat sebelum bentrokan pertama antara Vegeta dan Cobra dimulai, Merlid membungkuk dan membisikkan sebuah usulan kepada Cobra. Dia menyarankan agar Cobra tidak langsung menghancurkan Vegeta. Sebaliknya, Merlid mengusulkan agar Saiyan itu dimanfaatkan sebagai cara untuk memaksa Beerus membayar utang yang selama ini ditagihnya. Baginya, sesuatu yang masih berguna sebaiknya dimanfaatkan selama mungkin daripada disingkirkan begitu saja. Setelah mendengar usulan tersebut, Cobra langsung paham dan menyetujuinya. Kemudian dia kembali mengarahkan perhatiannya kepada Vegeta. Cobra menyatakan karena Vegeta tampak begitu bersemangat dan percaya diri, dia mempersilahkannya untuk maju dan menghadapinya secara langsung. Dari apa yang dia rasakan dalam diri Vegeta, Cobra menganggap Saiyan itu sebagai pemanasan yang sempurna. Dia juga menegaskan bahwa tindakan Vegeta telah membangkitkan kemarahan yang mampu melahap seluruh dunianya. Tapi tepat pada titik itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta ke-14 chapter pertama pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.